Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurlaila Dini Shantika dengan NIM 1807539. Saya adalah mahasiswi Administrasi Pendidikan kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai peranan konsep perilaku organisasi dalam perencanaan pendidikan. Nah, masalah yang saya angkat ada dua. Yang pertama, apa itu perilaku organisasi, dan yang kedua, peranan perilaku organisasi dalam perencanaan pendidikan. Definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua adalah peranan perilaku organisasi dalam perencanaan pendidikan. Nah, perilaku organisasi berperan sangat penting sebab dalam merencanakan kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor biologis, kepribadian, kemampuan pembelajaran atau belajar, sikap, persepsi, dan kepuasan kerja. Tanpa pemahaman yang cukup mendalam mengenai perilaku organisasi dapat membuat masalah permanen jangka panjang dalam organisasi tersebut. Nah, sebagai contoh, manajer akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan yang optimal jika ia mengetahui sikap, persepsi, dan kemampuan mental karyawannya. Kemampuan mengamati perbedaan-perbedaan, memahami hubungan, dan memprediksi keterkaitan memudahkan pihak manajerial dalam upayanya memperbaiki kinerja karyawan. Contoh lainnya dalam pekerjaan manajer, wanita masih mencari keseimbangan antara kerja dan kehidupan pada tekanan jabatan. Hal inilah yang membedakannya dari kolega pria. Mereka lebih signifikan merasa lebih tertekan daripada pria dalam hal konflik tanggung jawab rumah dan kerja. Apakah akan memilih anak atau karir, dan tuntutan kerja pada waktu mereka bersama dengan anak-anak. Konflik antara pekerjaan dan keluarga masih mencegah banyak manajer wanita dari progresnya menuju manajemen senior. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan pendidikan yang efektif perlu mengenali perbedaan perilaku, sebab setiap individu itu unik, tidak ada yang sama meski ada kesamaan dan kemiripan secara fisik, namun karakter dan perilakunya tidaklah sama. Seseorang bisa dipengaruhi oleh orang lain, situasi, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Maka dari itu, seorang perencana yang baik perlu mempelajari mengenai perilaku organisasi, sehingga tahu bagaimana perbedaan-perbedaan itu dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.